Mohon bimbingan Mama Papa selama sekolah minggu online berlangsung. Memakai pakaiannya rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik. Hai teman-teman, jangan lupa 5M. Hai teman-teman, jangan lupa memakai masker. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Batasi mobilisasi dan interaksi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Shalom. Nah, adik-adik yang ada di rumah, apa kabar sore hari ini? Tentu luar biasa baiknya. Tentu luar biasa, puji Tuhan. Nah, kita bersyukur sore hari ini kita dapat berjumpa lagi lewat ibadah online sekolah minggu. Nah, sebelum itu semua adik-adik sudah siap? Nah, kalau sudah siap, mari kita siapkan hati kita. Jangan ada yang bermain, jangan ada yang mengganggu teman. Nah, kalau kakak katakan semua bangkit berdiri, semua harus berdiri, ya? Oke, baik Kak Novi, kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Semua fokus untuk beribadah. Sebelumnya kita akan berdoa, nanti Kak Novi yang akan memimpin di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami mau muji dan menyembah Engkau. Saat ini Tuhan, berkati ibadah kami sore hari ini dari awal hingga selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, ayo semua adik-adik bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri. Kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Atas
mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Silakan. Silakan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumpannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumpannya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. 2, 3. Laika menciptanya lagi. Belalaika yang panjang, sayap burung dara, ikan di laut Tuhan penciptanya. Setinggi Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengangkat segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengangkat segalanya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang resah, tapi semangat yang patah, gulingkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Bye-bye. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mempersembahkan pujiannya sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kali kita akan memuji Tuhan dengan pujian Kau Temanku, Ku Temanmu. Kita akan sama-sama ya, dengan gerakannya ya. Ayo semangat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti
kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian Firman Tuhan ku dengar. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan Tuhan berkati, mengurapi kepada kakak yang bercerita sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua duduk yang manis, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Shalom. Adik-adik, tadi kita sudah memuji, menyembah, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Duduk yang manis ya. Perhatikan dan dengarkan baik-baik agar adik-adik mengerti tentang cerita yang disampaikan dan adik-adik juga bisa melakukan itu di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Judul cerita sore hari ini yaitu mengapa kita harus berdoa? Dan cerita ini dikutip dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai dengan 45. Mazmur 116 ayat 1 dan 2, Lukas 1 ayat 18, dan 1 Yohanes 1 ayat 9, serta Yakobus 4 ayat 8, dan Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 18. Adik-adik, ada beberapa alasan yang diberikan Alkitab untuk berdoa. Alasan yang pertama adalah agar kita memperoleh kesembuhan pada waktu kita sakit. Sebelum Tuhan Yesus dipaku di kayu salib di Bukit Golgota, Ia didera dengan cambuk orang Romawi. Punggungnya penuh bilur dan berdarah. Tuhan Yesus menanggung deraan itu dengan tujuan agar kita bisa disembuhkan. Firman Tuhan dalam Yesaya 53 berkata begini, oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Ini adalah janji firman Tuhan bagi umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus masih hidup di bumi, Ia menghabiskan begitu banyak waktunya hanya untuk menyembuhkan orang. Bahkan sampai saat ini pun Tuhan Yesus masih berkuasa menyembuhkan orang sakit. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan takut
Kalau ada orang sakit minta tolong didoakan, kita doakan. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan dia. Jadi kita harus bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus dan kuasa Tuhan Yesus itu diberikan kepada kita. Itu sebabnya kita harus selalu berdoa supaya kuasa Tuhan boleh kita alami. Nah, alasan yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Doa juga bisa mengubah cuaca. Ya, contohnya seperti sekarang ini. Mungkin adik-adik gelisah karena selalu hujannya deras dan kemudian mengakibatkan banjir. Adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan agar hujan berhenti, dan kalau adik-adik percaya pasti doa adik-adik dikabulkan oleh Tuhan. Nah, ada peristiwa di zaman dahulu. Ada seorang nabi Allah namanya Elia, dan dia hidup di tengah-tengah umat Tuhan yang tidak taat. Dan umat-umat ini tinggal di Israel pada saat itu. Kemudian Elia berdoa kepada Tuhan atau kepada Allah, minta supaya hujan jangan turun. Dan Tuhan mendengar doa Elia dan Tuhan mengabulkannya. Hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan adik-adik pasti bisa menerka bagaimana keadaan pada saat itu. Bagaimana keadaan Israel pada saat hujan tidak turun 3,5 tahun. Semua mengalami kekeringan. Pasti tumbuh-tumbuhan pada mati, tanah-tanah pada kering, dan tidak ada kehidupan yang baik dengan kekeringan. Lalu Elia kembali berdoa kepada Allah agar hujan turun. Tuhan mendengar doa Elia dan hujan pun turun, sehingga negeri itu tidak lagi kekeringan. Dan kemudian tumbuhan mulai subur, tumbuh dengan subur. Tanah-tanah mulai kembali bagus, tidak kering lagi. Allah juga mendengar doa kita. Dan Allah tahu apa yang kita butuhkan. Kalau kita berdoa meminta sesuai kebutuhan, maka Allah akan menjawab. Jadi kita jangan ragu. Kita harus punya keberanian untuk selalu datang memohon kepada Allah kita yang hidup, yaitu Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan berdoa, Dia pasti menjawab doa-doa kita. Dan alasan yang terakhir, alasan yang ketiga mengapa kita harus berdoa adalah untuk meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengampuni kita kalau kita berbuat dosa atau berbuat kejahatan, berbuat kesalahan. Firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia, yaitu Tuhan Yesus, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau kita mengaku kepada Tuhan Yesus bahwa kita menyesal karena kita telah berbuat dosa, Tuhan Yesus pasti mengampuni kita. Karena ini firman Tuhan yang katakan. Firman Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita kalau kita percaya. Tuhan Yesus tidak hanya mengampuni kita adik-adik. Tuhan Yesus tidak sekedar, oh ya kamu berbuat salah saya ampuni. Tapi Tuhan Yesus juga melupakan kesalahan kita. Dan bahkan Dia tidak akan mengingat-ingat lagi kesalahan kita. Dan kita harus seperti Tuhan Yesus. Ketika ada orang berbuat salah kepada kita, kita jangan mengingat-ingat lagi kesalahan yang lalu. Ketika dia sudah minta maaf, ketika dia sudah minta ampun, maka kita juga harus mengampuni. Karena firman Tuhan juga berkata, kalau kita tidak mengampuni, maka Tuhan juga nggak akan mengampuni kita. Kalau kita tidak diampuni, maka yang menjadi penghalang doa kita adalah dosa dan kejahatan kita. Itu sebabnya kita juga perlu mengampuni. Jadi supaya doa kita juga dijawab, kita harus memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Adik-adik,
Firman Tuhan sore hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu berdoa, dan doa adalah merupakan pemberian Allah yang luar biasa agar kita bisa bercakap-cakap dengan Allah. Tetapi kita tidak hanya cukup mengerti atau tahu apa itu tentang doa. Lebih daripada itu, kita harus selalu melakukan yang dimaksud dengan doa adalah berdoa setiap hari. Itu yang Tuhan mau. Tidak hanya sekedar mengerti atau tahu, tetapi harus dipraktekkan dalam hidup kita. Ya, seperti contohnya, kalau kita mau makan, kita harus berdoa. Kalau kita mau tidur, kita harus berdoa. Mau belajar, kita harus berdoa, minta Tuhan kasih hikmat. Dan juga kalau mau menghadapi ulangan atau ujian, berdoa supaya Tuhan tolong. Sehingga kita cerdas, kita pintar, setiap pelajaran yang dipelajari bisa diingat, dan ketiga ulangan dapat dijawab dengan tepat. Ketiga ada yang sakit, kita berdoa, mereka sembuh. Atau kita sakit, kita berdoa dan kita bisa sembuh. Atau kita akan mengadakan perjalanan atau bepergian, kita juga harus berdoa. Dan banyak hal yang perlu kita berdoa. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita belajar dan mengakui bahwa Tuhan andalan kita, Tuhan harapan kita. Itu sebabnya kita perlu berdoa. Nah, kakak berharap setelah adik-adik dengar cerita firman Tuhan ini, adik-adik menjadi anak-anak yang setia berdoa kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sampai di sini cerita kakak. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore ini kami sudah dengar cerita firman Tuhan yang mengajar kami untuk selalu berdoa. Dan Engkau mengajarkan kepada kami betapa pentingnya berdoa. Karena doa juga merupakan anugerah yang Tuhan beri agar kita bisa berbicara kepada Tuhan. Dan doa yang kita lakukan itu sangat menolong kita. Itu sebabnya tolonglah Tuhan agar anak-anak sekolah minggu setia untuk selalu berdoa, bergantung berharap kepada Tuhan ketika ada hal-hal yang mereka butuh pertolongan Tuhan. Mereka dengan penuh keberanian mau datang kepada Tuhan melalui doa mereka kepada Tuhan. Meteraikan Tuhan firman ini di dalam hati anak-anak. Jadikan anak-anak pelaku firman Tuhan, sehingga sejak kecil mereka boleh membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara, Roh Kudus bekerja lebih jauh bagi anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan sore hari ini, dan terima kasih buat Kak Lili yang sudah membagikan cerita firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa persembahannya dapat diantarkan ke kantor gereja di Revival. Minta tolong kepada orang tua, mama, papa, atau kakaknya dapat diantarkan, atau dapat mentransfer ke nomor rekening sekolah minggu yang ada di bawah ini, atau dapat diberikan kepada guru kelasnya masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur berkasih karunia-Mu. Kami akan memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, sehingga bisa memuliakan nama-Mu. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini, dan kita akan berdoa, dan akan memimpin kita dalam doa penutup adalah Kadina. Silakan. Anak-anak semua, di sore hari ini kita akan akhiri ibadah sekolah minggu. Dan sore hari ini kita akan bersama-sama mendoakan teman-teman kita yang berhari ulang tahun. Kita akan berdoa untuk anak Kristiani Giselia Pakan yang berhari ulang tahun 6 September, anak Madia 3 Zebra, Loisa Aubrey Soy yang berhari ulang tahun tanggal 9 September, anak Batita Sulawesi, Stephen Haniel Chandra Buana yang berhari ulang tahun tanggal 9 September, anak pertama 3 Zebra, Selin
yang berhari ulang tahun tanggal 9 September Madya Sulawesi. Anak Daren, Rafer, Tandean yang berhari ulang tahun tanggal 9 September anak Tunas Remaja Sulawesi. Dan Gebi yang berhari ulang tahun 10 September anak Batita Sebra. Kita semua dalam sikap doa, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah sekolah minggu boleh berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu yang berhari ulang tahun, yang sudah disebutkan satu persatu nama mereka tadi Tuhan. Semua Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang berhari ulang tahun. Berkati pertumbuhan fisik, mental, intelektual mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka sehat, mereka kuat, mereka umur panjang, mereka pintar, mereka cerdas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati juga orang tua mereka, agar orang tua mereka dapat mendidik mereka untuk semakin takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sore hari ini juga Tuhan Yesus, kami akan berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Mulai dari anak-anak Batita, Balita, Pratama 1, 2, dan 3, dan Madya 1, 2, dan 3, dan Tunas Remaja. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Kijang Raya maupun yang ada di Maesa Sulawesi. Semua Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati mereka, pertumbuhan fisik, mental, intelektual anak-anak sekolah minggu semuanya. Anak-anak sekolah minggu boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang cinta akan Tuhan. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa-doa mereka, melalui pujian penyembahan mereka, melalui pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak sekolah minggu Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan semua anak-anak sekolah minggu Tuhan. Dan sore hari ini juga Yesus, kami akan berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Mulai dari anak-anak Batita, Balita, Pratama 1, 2, dan 3, dan Madya 1, 2, dan 3, dan Tunas Remaja. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Kijang Raya maupun yang ada di Maesa Sulawesi. Semua Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati mereka, pertumbuhan fisik, mental, intelektual anak-anak sekolah minggu semuanya. Anak-anak sekolah minggu boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang cinta akan Tuhan. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan melalui doa-doa mereka, melalui pujian penyembahan mereka, melalui pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak sekolah minggu Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan semua anak-anak sekolah minggu Tuhan. Dan sore hari ini juga Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat semua peralatan yang mereka gunakan, yang mereka pakai saat beribadah secara online. Dan saat mereka pakai peralatan mereka, saat mereka sedang mengikuti pelajaran secara online. Tuhan Yesus memberkati semua peralatan yang mereka pakai dan mereka gunakan. Semua dapat berfungsi dengan baik, aman, lancar oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sore hari ini juga kami mau berdoa buat semua kakak-kakak guru, mulai dari Ibu Rita sebagai kepala sekolah, Ibu Marijan sebagai wakil kepala sekolah, dan semua guru pengawas yang ada, pemain musik, yang penerima tamu, dan semua kepengurusan yang terlibat dalam kepengurusan anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berikan sehat, kuat, umur panjang dalam perlindungan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh baik Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami yang kami bawa. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Dari bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku jalan
Engkau harus menolong. Ulangan 22 ayat 4. Terima kasih. Engkau harus menolong. Ulangan 22 ayat 4. Ya. Amin. Ulangan menolong. Ulangan 22 ayat 4. Hore! Menolong. Harus Menolong. menolong. Amin. Amin. Engkau harus menolong. Ulangan Menolong. 22 ayat 4. 22 ayat 4. Engkau harus menolong. Ulangan Harus menolong. Ayat 4. Amin. Shalom. Engkau harus menolong. Ulangan 22 ayat 4. Amin. Amin. Kasih kalau kakak dan dadah. Aku akan datang menolong engkau. 2 Samuel 10 Ayat 11. Ayat 11. Terima kasih. Salam. Aku akan datang menolong engkau. 2 Samuel 10 ayat 11. Amin. 10 ayat 11. 10 ayat 11. Amin. 10 ayat 11. Ayat 11. Amin. Aku akan datang engkau 10 menolong engkau. 2 Samuel ayat 11. Amin. 10 engkau. Ayat 11. Amin. Aku akan datang 2 Samuel 10 menolong ayat 11. 2 Samuel 10. Aku akan datang ayat 14. Thank you. Bye bye. Engkau. Aku akan datang menolong engkau. 2 Samuel 10 ayat 11. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ayat 11. Amin. 2 Samuel 10 ayat 11. Aku akan datang menolong kau. Aku yang menyertai engkau. Hakim 6 ayat 16. 6 ayat 16. Thank you. Hakim 6 ayat 16. Akulah yang menyertai engkau. 6. Berkati. Akulah yang menyertai engkau. Amin. Lukas 18 ayat 1. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mereka harus selalu berdoa dengan ayat 1. 18 ayat 1. Amin. Jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Amin. Mereka harus selalu berdoa.
dengan ayat 1. Hidup jum-jum. Lukas 18 ayat 7 ayat 1. Tuhan, ajarkanlah kami berdoa. Lukas 11 ayat 1. Lukas 11 ayat 1. Lukas 11 ajarkanlah kami berdoa. Tuhan, ajarkanlah kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan, ajarkanlah kami berdoa. Tuhan, ajarkan kami berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab yang kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Tawari 20 ayat 15. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukanlah kamu yang berperang melainkan Allah. 2 Tawarik 20 ayat 15. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Shalom, selamat sore kata Minggu terdapat di Galatia 5 ayat 11. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih Kak, Tuhan memberkati. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Amsal pasal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Tidak akan luput dari hukuman. Tidak akan luput dari hukuman. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama, itu kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka menjadi iman Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Terima kasih.